Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 2005018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas pembuatan digital sertifikat authority secara manual untuk memahami dan mengimplementasikan proses pembuatan, penandatanganan, serta verifikasi sertifikat digital. Nah, jadi pertama itu import library-nya. Di sini saya menggunakan import random, yaitu untuk menghasilkan angka acak, kemudian import OS untuk mengelola operasi file dan directory, kemudian library datetime untuk mengetahui tanggal dan waktu, kemudian library OpenSSL dan library crypto untuk membuat sertifikat dan kuncinya. Nah, di bagian ini yaitu fungsi untuk membuat sertifikat authority dan kunci private-nya. Nah, di bagian ini yaitu membuat kunci private untuk CA. Di sini saya menggunakan tipe RSA dengan panjang bit 4096 bit. Kenapa di sini saya menggunakan RSA? RSA memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Panjang kunci ini memastikan bahwa kunci tahan terhadap serangan brute force, bahkan dengan teknologi modern saat ini. Nah, di bagian ini itu fungsi untuk membuat sertifikat untuk CA menggunakan versi A3. Di bagian ini itu nomor seri acak untuk mengatasi tidak terjadinya duplikasi antar klien. Kemudian di sini masukkan informasi subjek sertifikat melalui input pengguna untuk menghasilkan sertifikat authority-nya. Kemudian di bagian ini itu mengatur penerbit sebagai dirinya sendiri, yaitu CA adalah root utamanya. Kemudian di bagian ini untuk menetapkan kunci publik. Kemudian pada fungsi ini yaitu menambahkan ekstensi untuk sertifikat CA. Kemudian di bagian ini yaitu mengatur masa berlaku sertifikat CA root-nya itu adalah 1 tahun. Kemudian menandatangani sertifikat CA menggunakan kunci private CA. Di sini saya menggunakan SHA-256 atau bisa dibilang itu hash secure hash algoritma dengan panjang bit yaitu 256. Kenapa di sini saya menggunakan SHA-256? Karena menghasilkan nilai hash yang unik, sulit untuk dipalsukan. Dengan panjang output 256 bit, kemungkinan terjadinya dua input menghasilkan nilai hash yang sama sangat kecil, sehingga SHA-256 sangat cocok untuk memverifikasi integritas data atau keamanan datanya. Kemudian di bagian ini itu menyimpan sertifikat dan kunci private ke file. Kemudian di bagian fungsi ini untuk memuat CA dan kunci private-nya dari file. Kemudian di bagian ini itu fungsi untuk verifikasi CA ini masih berlaku atau tidak. Nah, kemudian bagian ini yaitu fungsi untuk membuat sertifikat klien, membuat kunci private untuk klien, menggunakan tipe kunci RSA dengan panjang bit 4096 bit. Sebenarnya RSA ini mendukung untuk tanda tangan sertifikat digital. Nah, kemudian bagian ini itu membuat sertifikat untuk klien dengan nomor seri acak, fungsi untuk membuat setiap sertifikat itu memiliki identitasnya. Kemudian mengatur subjek sertifikat klien, membuat penerbit sertifikat sebagai CA. Jadi sertifikat CA itu berfungsi untuk menerbitkan sertifikat untuk klien dan diverifikasi atau ditandatangani oleh
key yang ada di CA-nya. Kemudian menambahkan deteksi ke sertifikat klien, kemudian mengatur masa berlaku untuk sertifikat klien. Nah, untuk masa berlaku sertifikat klien itu yaitu 1 tahun. Nah, kalau untuk CA-nya itu 10 tahun. Kemudian menyimpan sertifikat dan kunci private client. Kemudian itu fungsi untuk memverifikasi sertifikat klien terhadap CA-nya. Dan di bagian ini yaitu membuat objek store untuk memeriksa sertifikatnya, kemudian melakukan verifikasi sertifikat, kemudian fungsi untuk menghapus sertifikat dan kuncinya jika si klien ini itu tidak lagi menggunakan sertifikat atau sertifikatnya itu sudah tidak aman lagi. Jadi kita bisa menghapusnya di bagian fungsi ini. Dan di sini fungsi untuk memperbarui sertifikat klien. Jikalau sertifikat itu sudah hampir expire, dan fungsi utama untuk manajemen fitur sertifikatnya. Nah, jadi ketika kita sudah menginput di bagian identitas ini atau informasi ini, dia akan langsung terbuat otomatis file sertifikatnya dan kuncinya. Nah, ketika kita jalankan program ini, otomatis akan kebuat sebuah folder direktori CA-nya. Nah, kemudian membuat sertifikat CA-nya jika belum ada di bagian ini, kemudian memuat CA dan kuncinya. Ini adalah bagian menu interaktifnya. Kemudian coba kita jalankan program tersebut. Nah, pertama di sini diminta untuk menginput nama negara dengan ID, kemudian nama komisinya, nama kota, contoh perusahaannya, ini contoh saja saya ID. Nah, di sini bisa kita lihat di folder CA sudah kebuat sertifikat dan kuncinya. Kemudian ada fitur di sini kita membuat sertifikat untuk kliennya. Klien. Nah, sertifikat klien ini diterbitkan oleh CA sertifikat dan ditandatangani oleh CA key-nya. Kemudian di dalam klien sertifikat ini sudah include dengan public key-nya. Kemudian jika di sini saya ada membuat fitur verifikasi sertifikat kliennya. Jika sertifikat tersebut sudah mencapai expire, di sini kita bisa perbarui. Jika masukkan nama klien tersebut, klien 1. Nah, klien sertifikat ini sudah diperbarui. Kemudian kita bisa memastikan bahwa atau memverifikasi sertifikat tersebut. Kemudian dengan caranya itu dengan copy paste-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sertifikat tersebut valid, sertifikat klien tersebut itu valid. Kemudian jika terjadi di bagian
CA sertifikat ini tidak aman lagi atau sudah diretas atau sudah di apa oleh orang lain, oleh hacker. Nah, di sini kita bisa menghapus sertifikat tersebut. Masukkan namanya, itu klien 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sertifikat klien dan key-nya sudah dihapus karena sertifikatnya jika terjadi sertifikat tersebut sudah tidak aman lagi, kita bisa menghapusnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari program tersebut atau dari tugas yang membuat sertifikat secara manual. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.